Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Hilmi. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang rumusan masjid beda aliran yang telah dibahas di grup tanya masa ilmiah WhatsApp pada tanggal 13 Januari 2022. Saya bacakan langsung rumusannya. Masjid beda aliran, soal nomor 440. Tanya masa ilmiah. Nama Masykur Kalbar, pendidikan Miftahul Ulum Malang. Deskripsi. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal itu dapat menjadi bukti kuat dengan banyaknya masjid yang dibangun di beberapa wilayah Indonesia. Di balik semaraknya syiar dengan membangun masjid yang indah dan megah, ada masjid yang dibangun oleh aliran-aliran yang tidak sejalan dengan mayoritas pemeluk Islam di Indonesia. Pembangunan masjid-masjid itu tanpa diketahui secara jelas alasan dalam bangunan, tapi ada hal yang pasti. Masjid tersebut akan menimbulkan kontradiksi atau mundorot pada khalayak umum. Catatan, mereka adalah kelompok yang membawa ajaran yang menyimpang dari manhaj yang benar menurut pandangan kita. Pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi masjid-masjid tersebut? Jawaban, pada dasarnya membangun beberapa masjid dalam satu daerah secara syar'i diperbolehkan kecuali beberapa tujuan berikut ini. 1. Mendirikan jum'ah-in tanpa ada alasan syar'i. Nanti dijelaskan di ibaratnya saja ya. Saya bacakan dulu ini jawabannya. Nomor 2, membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini tidak boleh. 3. Menyebarkan akidah atau amal yang keliru. Maka pembangunan masjid dengan tujuan di atas tidak diperbolehkan. Kemudian bila tujuan pembangunan masjid yang baru tidak dibenarkan, maka langkah yang perlu diambil kepada masing-masing pihak memiliki kewajiban yang berbeda dengan perincian berikut. Jadi tujuan di atas, ya saya ringkas, ya menyebarkan akidah, amal yang keliru, membahayakan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, atau ingin mendirikan jum'ah yang lain dalam satu wilayah yang sama tanpa ada alasan syar'i, maka pembangunan itu tidak dibolehkan, boleh dicegah. Namun setiap pihak mempunyai kewajiban yang berbeda-beda ya, sesuai dengan yang saya bacakan nanti. 1. Kepada pihak yang merasa diresahkan, tergolong bukan pejabat, bukan penguasa, tidak memiliki kewenangan, dan tidak termasuk anggota ormas manapun, maka dapat melaporkan ke pihak aparat yang untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dialog. 2. Ya, ini untuk yang pihak yang merasa diresahkan dan dia mampu untuk menindaklanjuti, ya maka langkahnya cuma 2, yaitu melaporkan ke pihak yang berwenang atau aparat ya, atau dia menyelesaikan dengan bicara atau komunikasi, ya, dibicarakan dengan baik-baik dulu dengan pihak yang mendirikan masjid baru tersebut. Nomor 2, kepada pihak yang merasa terancam baik harta benda atau keluarga atau menyangkut orang lain, maka boleh diam tanpa mengambil tindakan apapun setelah memastikan secara yakin jika ajaran amar ma'ruf nahi munkar tidak akan diterima dengannya atau kekhawatiran agama tersebut. Jadi orang yang terancam boleh diam saja, baik yang diancam itu nyawa atau harta atau keluarga atau orang lain, dia boleh diam. Atau terancamnya dia tidak mungkin bisa diterima ajakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka ini dia boleh diam. Nanti penjelasan lebih lanjutnya disimak saat saya menjelaskan ke ibaratnya ya. Kepada para ulama, pendamai masyarakat, hendaknya mengatasi hal ini dengan memberikan pengarahan yang bisa meredam atau menyelesaikan konflik
dan pertengkaran serta bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai antar sesama muslim. Ini untuk ulama. Jadi ulama ya intinya memberikan solusi dengan cara yang damai, dan intinya ketiga pihak ini di atas, mulai ulama, pihak yang dirasakan, pihak yang diancam, tidak boleh melakukan tindakan yang intoleran atau kekerasan ya kepada pihak berwenang. Ini yang keempat, kepada pejabat berwenang, aparat keamanan dan kepala daerah untuk segera mengambil tindakan setelah mendapat laporan dari pihak yang dirugikan dengan mengkonfirmasi dampak negatif pembangunan sarana ibadah tersebut terhadap lingkungan sekitar. Jadi harus dikonfirmasi dulu setelah mendapatkan laporan, atau langsung ditindaklanjuti ya. Apabila terbukti memang membahayakan, maka boleh baginya mencegah pembangunan, mengkosongkan, merobohkan bangunan dan lain sesuai kebijakan masyarakat. Jadi boleh banyak pilihan. Intinya boleh menggunakan kekerasan sesuai yang nantinya itu bentuknya disesuaikan dengan kebijakan maslahat. Jadi kalau masalahnya menuntut untuk mencegah pembangunannya saja, ya mencegah bangunan. Atau masalahnya menuntut untuk mengkosongkan saja, ya mengkosongkan. Jadi tidak boleh ya, dilarang melakukan ibadah. Atau masalahnya dirobohkan, ya dirobohkan. Jadi harus bertindak sesuai kebijakan maslahat. Catatan, satu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama FKUB dan pendirian rumah ibadah. Nah, ini syaratnya di bawah, ini peraturannya sesuai peraturan bersama menteri atau singkat dengan PBN. Pendirian tempat ibadah membutuhkan paling sedikit 90 nama pengguna tempat ibadah yang disahkan pejabat setempat. Jadi harus ada 90 nama yang berani bertanggung jawab ya, berani bertanggung jawab untuk menggunakan tempat ibadah tersebut yang disahkan oleh pejabat. Setelah itu pendirian tempat ibadah harus didukung sedikitnya 60 warga setempat. Harus didukung 60 warga setempat. Soalnya ini kan menyangkut lingkungan, kerukunan, dan disahkan oleh lurah atau kepala desa di kepala daerah. Mendapat rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Jadi ada surat izin dari Departemen Agama serta rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten atau Kota. Jadi ini banyak ketat nanti supaya meskipun ini terlihat ketat, supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa dilindungi oleh negara. Kedua, Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun ria, sum'ah, tujuan selain mengharap ridho Allah atau dengan harta yang tidak baik, maka hukumnya disamakan seperti masjid tiror. Tiga, tindakan tegas seperti pembongkaran, mencegah pembangunan dan lain, atau tadi merobohkan atau banyak ya, mengkosongkan, hanya dilakukan kepada pejabat berwenang, aparat keamanan dan kepala daerah. Ini ya, secara hanya diperbolehkan kepada pejabat berwenang, aparat keamanan dan kepala daerah. Jadi intinya umarok, tidak boleh kita masyarakat atau ulama tidak boleh main hakim sendiri dengan menggunakan kekerasan. Referensinya Al-Fatawil Fiqih Al-Kubro Juz 1 Shaifah 234. Fajabah radhiyallahu anhu bi anna yujuzu bina'ul masajid al-katsirah fil baladi walau shaghiratan wala hajru ala hadin bidzalika. Jadi boleh membangun masjid banyak sekali dalam satu wilayah meskipun kecil,
meskipun daerahnya kecil boleh, dan ini tidak masalah selama tidak ada hal-hal yang nanti ya ini tidak diperbolehkan. Contoh seperti mendirikan jum'ah lain, mendirikan jum'ah lain tanpa ada alasan syar'i. Contohnya di sini kan wala yajuzu ta'titu jum'ati fi baladi illa idza daqa masjidun an ahliyah. Jadi misal satu masjid itu sangat sempit sekali dan tidak bisa menampung jamaah yang lain sampai ke jalan-jalan, maka ini boleh membangun masjid yang lain. Tapi kalau tidak ada alasan seperti ini ya, fikirlah fima idza wasi'a masjiduha falaysa li hadhi bina masjidin li ajli iqamati jum'ati ukhra fi limtina'i hina ini. Jadi tidak diperbolehkan kalau alasannya untuk membangun masjid lain, untuk alasannya untuk mendirikan jum'ah lain, padahal masjid yang lama, masjid jami yang lama itu masih cukup kuat untuk menampung. Lanjut ya, di Risalatul Mawanah, wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahayta 'anil munkar la yustama'u laka wa la yuqbalu minka aw alimta anna yusul bisabab yasul 'alika bisabi dhurrun dhahirun fi nafsika aw malika jazalaka as-sukut. Jadi misal kamu sudah memastikan dan sangat tahu bahwa ketika kamu amal ma'ruf nahi munkar tidak didengar dan tidak diterima, atau bahkan bisa menimbulkan bahaya dorong pada diri kamu sendiri atau harta kamu, maka pada saat inilah kamu boleh sukut, tapi tetap ada ingkar di hati. Lanjut, wa amma idza alimta anna al-munkara yazidu bisababihi aw yata'addu dararu ila ghairika min muslim fasukutu hina idzin aula wa rubbama wajib. Bahkan ketika tahu bahwa kemungkaran ini akan membesar karena sebab kamu cegah atau merembet dorongnya, bahayanya, dampak negatifnya ila ghairika minal muslimin, pada orang lain, pada saudara kita yang lain, saudara muslim kita yang lain, maka fasukutu hina idzin aula, maka lebih baik diam warubama wajib, dan bahkan wajib. Nonton ya. Abdul Munir Al-Tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Hambali Soifas 398. Wa kullu makanin hadaf sya'nu fawajibun 'ala al-imam ta'tiluhu imma bihadmin wa tahrikin wa imma bidalgi tasurati wa ikhraji amawdi'a lahu. Jadi ini ketika masjid yang lamakan bina'u diroro atafriqan bainal mu'minina wa irsadan wa ma'wal munafiqin al-muharibin Allah wa rasulah. Jadi kalau tujuan membangun masjid itu diror, membahayakan orang lain, watafrikal bainahum, memecah belah kesatuan orang muslim, wa irsadan wa ma'wal munafiqin, dan untuk menghalang-halangi atau menjadi markas tempat orang munafik yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka ini wajib bagi imam. Jadi pihak berwenang ya, saya tadi kan terjemahkan pihak berwenang atau pejabat berwenang, aparat atau kepala daerah. Imam bihatin boleh merobohkan, watahrikin, membakar, au bidagiri suratihi, merubah bentuknya, jadi dibuat dari apa, wa ikhraji amwadi'alahu, dan dikeluarkan dari tujuan awalnya. Jadi ini wajibun ala imam, saya garis bawahi, yang wajib itu untuk imam, dan ini adalah tidak ada ruang lingkup bagi masyarakat awam atau para ulama, karena yang ini sangat mudah memicu fitnah. Saya lanjut ya. Majmu'ah Ilmu Asri Al-Mawsu'al Fikih Akwatiyah Juz 37 Soifah 195. Yajibu binal masajid fil akhwal qura mahal hasabal hajah wa muful ya. Ini syarat dasarnya memang wajib membangun masjid di perkotaan atau pedesaan sesuai kebutuhan, dan ini termasuk fardhu kifayah. Jadi misal ada yang melakukan satu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain, bila tidak ada maka berdosa saja. Ini secara asal. Saya lanjutkan, saya ringkas ini, saya ambil poin-poinnya saja. Qurratul Ain bi Fatah Ismail Zain juz 1 Soifah 91 sampai 90 sampai 91. Soalon ma qaulukum fi binal masjidaini aw aktsara fi qaryatin wahidatin la likasatin mujmi'ina fiha. Jadi membangun masjid 2 atau lebih di desa satu bukan karena padatnya penduduk,
hal biku tasyadu antara karena memang ada perselisihan kebencian di antara mereka. Fafarikun minum yang menakar an ayu sholat an ayu sholia di masjid wa kadzalikal fariqul akhar yang menakar ayu sholat di masjid. Jadi kedua belah pihak saling melarang saling melarang sholat pada tempatnya masing-masing. Jadi yang pihak sana nggak boleh sholat sama pihak ini nggak boleh sholat sama. Al-jawab Allah muwaffiq lis-shawab la mani'a min kasratil masajid fi qaryatin. Tidak ada masalah sebenarnya gitu, kayak masalah membangun masjid lebih dari satu di desa yang satu toh. Tapi wa amma maduki afisual min qawni kulli masjidin minha yahtasu ta'ifatin wa yamna'una al-akharina min as-salati fihi fa hadha la yajuz. Tidak boleh kalau masjid dibangun hanya untuk khusus satu kelompok dan melarang orang lain yang di luar kelompok tersebut untuk sholat di masjid tersebut tidak oleh. Nah, ini tidak diperkenankan. Maka apa yang bagi ulama muslimin ayat alih misalnya di musyakin bima yafawasyah labang untuk itu berulfa wa mawaddah bainal muslimin. Nah, ini tugasnya ulama, jadi mendamaikan antara keduanya, jadi untuk saling mencintai dan saling menghormati, jadi rukun lah ya. Lalu saya lanjutkan Al-Qurtubi Syamsuddin Tafsirut Qurtubi juz 2 Saifah 78 Maliki wala yumna'u binal masajid ila ayaqsudu syiqaq. Nah ini walakilaf, jadi tidak diperbolehkan membangun masjid yang tujuannya itu untuk memecah belahkan orang lain ya, pokoknya itu buat perselisihan gak oleh. Ini di kitab Fatawi dari Ifta Bisuyah Sidul Dirar Tabah Syamina Al-Hadisiyah. Yuradu bidzalika, ini saya sengat. Jadi setiap masjid yuradu bidzalika tafiq kalimatin muslimina wa idhar binas bi ayyi launin min alwa'id doror aqidatan al-sultan. Jadi doror itu tidak harus dampak negatif berupa fisik enggak, tapi menyebarkan akidah dan amal yang keliru itu juga termasuk doror. Ya lanjut ya bahwa fi masjid diror la tajuz fiya. Nah karena hal ini disamakan seperti masjid diror, maka tidak diperbolehkan sholat pada masjid tersebut. Ini untuk menjawab soal yang kedua nanti. Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 2 Shafah 353. Wa amal man ubil qawl falaysa dzalika li ahadin ma'sum. Fa inna dzalika yuharrikul fitnah wa yusyar ayakunu ma ta'ata minhu min al-madhl aktsar. Jadi untuk menggunakan kekerasan tidak diperkenankan bagi rakyat siapapun. Oleh karena fa inna dzalika yuharrikul fitnah, karena itu bisa memicu fitnah dan bahaya. Nah ini banyak lah ya dampak negatifnya. Lanjut soal yang nomor 2, apakah boleh masjid tersebut digunakan sebagai tempat ibadah seperti sholat dan sebagainya? Jawaban, jika masjid baru tersebut sudah terbukti membayarkan sebagai dimaksud pada poin pengertian ini, menurut ulama Malikiyah menyamakan dengan masjid diror sehingga tidak dibenarkan. Ya, ini enggak sah sholatnya. Menurut Syekh Sulaiman Jamal Syafi'iyah menukil pendapat Imam Ibnu Hajar, setiap jengkal bumi sah dijadikan tempat sujud sholat kecuali di masjid. Namun menurut jumhur tetap sah melaksanakan sholat di masjid. Jadi intinya ini kalau tidak bolehnya sama tetap haram ya, bila tidak dibenarkan pembangunannya dengan rincian di atas. Untuk soal nomor 1 ya. Dan untuk masalah sah dan tidaknya ini berbeda ulama, berbeda pendapat. Kalau saya Sulaiman Jamal Syafi'iyah ini menurut dari pendapat Imam Ibnu Hajar tidak sah. Tidak sahnya itu hanya untuk di masjid diror ya. Saya belum selesai ngomongnya. Jadi untuk di masjid diror nggak sah. Kalau jumhur seluruhnya sah. Ya jadi meskipun di masjid diror tetap sah. Masalah makruh haram itu ya memang seperti itu. Ada yang memakruhkan atau makruh tahrim mungkin ya.
Ada yang mengatakan itu jelas haram. Ini saya bacakan. Hasyiatul Jamal juz 1 Soifah 156. Faedah Qala Hajim. Hajim itu Ibnu Hajar. Qul ardi yasuji Allah masjidan ila masjid dirar. Jadi setiap jengkal bumi itu sah dibuat masjid atau tempat sujud, sholat, kecuali masjid dirar. Majmu'atun minal mu'alif al-Mawsa'af fi akwatiyah juz 30 Soifah 199. Aswat fil ardi masfut alaiha aswat fil ardi masfut alaiha al-mughdub alaiha Allah ta'ala fa sahihatun hingga jumhur. Jadi kayak ka'adil khosaf wa aku lipukatin azafiyah wa babil wa bil hijr wa masjid dirar laki tukurau suatu. Nah ini tetap sah. Nonton ya, misal ini hampir mirip ya, seperti sholat di tanah atau di tempat gosopan. Ini kan haram, tapi sah. Atau pakai pakai pakaian yang haram, pakai haram gosop ya. Haram dibuat sholat tapi sah. Ya cukup sekian. Bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah bisa dijawab. Kalau kalian anggap video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman Anda, ke medsos kalian. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pahala yang sama. Jadi kami hanya mencari pahala supaya tersampaikan hukum fikih dari pesantren. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.